Dr. Richard Lee memuji Peggy Setiawan habis-habisan. Hal tersebut terjadi saat Peggy Setiawan hadir sebagai narasumber di kanal YouTube Dr. Richard Lee, MARS. Kala itu Peggy Setiawan menceritakan lika-liku hidupnya pasca bebas dari jeratan tersangka kasus Vina Cirebon, termasuk soal perjodohan. Mendengar cerita Peggy Setiawan, membuat Richard Lee merasa kagum dengan karakter yang dimiliki kuli bangunan tersebut. Luar biasa kamu orangnya, positive thinking, berpikiran terbuka, baik dengan ibu dan adik, kata Richard Lee. Mendapat pujian setinggi langit dari Richard Lee, Peggy Setiawan tersenyum tersipu malu. Kerap mondar-mandir di berbagai acara TV, Peggy Setiawan lalu ditanya soal kemungkinan dirinya menjadi artis. Kalau jadi artis mau pergi, tanya Richard Lee. Insya Allah, jawab Peggy Setiawan sambil tertawa. Tanpa basa-basi, Richard Lee langsung menawarkan Peggy Setiawan pekerjaan. Ia ingin Peggy Setiawan membantunya berjualan produk skincare-nya secara live di media sosial. Sering live ya, bantuin saya live jualan mau, kata Richard Lee. Boleh, ditunggu, kabarin aja, ucap Peggy Setiawan. Peggy Setiawan dan Richard Lee lalu bersalaman tanda setuju. Peggy Setiawan mengaku belum kepikiran menikah meski sedang ramai dijodoh-jodohkan dengan TikTokers Jihan. Mulanya, perjodohan tersebut berawal dari nazar ayah Jihan, Choky Mahesa. Di media sosial TikToknya, pada bulan Juni, Choky Mahesa menyebut jika Peggy Setiawan terbukti tidak bersalah dalam kasus Vina Cirebon, maka dirinya akan menikahkan kuli bangunan itu dengan anaknya. Namun sepertinya perjodohan tersebut terancam tak berakhir ke jenjang serius. Pasalnya Peggy mengaku belum kepikiran menikah. Saya serahin sama yang di atas. Saya belum kepikiran itu. Nikah, kata Peggy dikutip tribunjakarta.com. Rabu, tanggal 18 Juli tahun 2024. Bukan tanpa alasan, Peggy sekarang hanya ingin fokus kepada keluarganya dulu, terutama adik-adiknya. Apalagi adik-adik Peggy masih sekolah. Peggy ingin fokus ke pendidikan adiknya, supaya adik-adiknya bisa tamat sekolah. Saya mau namatin sekolah adik-adik saya dulu, nanti kalau mereka udah kerja setidaknya mereka bisa lebih baik dari saya lah dalam hal cari pekerjaan atau apa. Setelah itu baru saja bakal pikirin kemana ke depannya, sambungnya. Mendengar jawaban Peggy, Dr. Richard Lee sampai geleng-geleng kepala. Luar biasa, ucapnya. Persoalan terkait kesaksian janggal AF ternyata telah sampai di telinga Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Sebelumnya, Listio Sigit berjanji akan menuntaskan kasus kematian Vina Dewi Arsita dan pacarnya Eki, Cirebon yang tewas pada 2016 lalu. Termasuk melakukan pendalaman terkait sejumlah laporan yang masuk ke Bareskrim Polri soal perjalanan penyidikan kasus tersebut. Salah satunya adalah terkait laporan dugaan kesaksian palsu dari salah satu saksi. Kasus yang ada yang saat ini sedang berjalan, tentunya Polri menindaklanjuti. Beberapa waktu yang lalu ada laporan di Bareskrim terkait dengan proses perjalanan yang di Jawa Barat dan saat ini pendalaman-pendalaman sedang kita lakukan, kata Sigit kepada wartawan di kawasan Ancol, Jakarta Utara, Rabu, 17 Juli 2024. Sigit mengatakan saat ini tim dari Bareskrim, Propam dan Itwasum Polri juga sudah turun untuk melakukan pendalaman lebih lanjut. Walaupun itu sudah terjadi 8 tahun yang lalu ya, 2016. Namun tentunya kami memiliki kewajiban untuk melakukan pendalaman, ungkapnya. Seperti diketahui sebelumnya, pihak keluarga 7 terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki Cirebon pada 2016 lalu mendatangi Bareskrim Polri, Jakarta pada Senin, 10 Juli 2024. Kedatangan mereka didampingi oleh mantan Bupati Purwakarta, Dedi Mulyadi untuk melaporkan 2 saksi bernama AF dan Dede soal dugaan kesaksian palsu. Kesaksian AF dan Dede, kata Dedi, akan diuji setelah laporan polisi tersebut diterima guna memastikan keterangannya benar atau salah. Ayah Jihan, Choky Mahesa memberikan pesan bijak kepada Peggy Setiawan yang berencana mengadu nasib ke Bali. Choky Mahesa telah mengikhlaskan putrinya untuk dinikahi pemuda asal desa Kepongpongan, Kabupaten Cirebon itu. Namun, Peggy Setiawan telah mengungkapkan rencana hidupnya ke depan. Pemuda berusia 27 tahun itu memilih bekerja kembali serta merantau ke Pulau Dewata. Peggy memiliki gambaran pekerjaan setelah melewati masa-masa sulit selama 49 hari berada di tahanan Polda Jabar karena tersandung kasus Vina Cirebon.
Peggy Setiawan akhirnya menghirup udara bebas setelah memenangkan gugatan pra-peradilan di Pengadilan Negeri Bandung. Kini, rencana Peggy yang akan meniti karir membuat perjodohannya dengan Jihan terancam gagal. Menanggapi hal tersebut, Choky Mahesa memberikan pesan melalui postingan video Peggy dalam live Wartawan Merah. Choky menyinggung suara hati dalam pesannya. Ia mendoakan Peggy Setiawan cerdas dalam mengambil sebuah keputusan. Sedangkan Peggy Setiawan mengakui ada yang telah meminta jasanya. Peggy Setiawan juga antusias mempelajari bahasa Inggris. Bukan tanpa sebab belajar bahasa Inggris, Peggy Setiawan mengincar Bali sebagai wilayahnya untuk beradu nasib. Terlepas dari itu, Peggy Setiawan tak akan melupakan jasa kuasa hukum dan seluruh warga Indonesia yang telah mendukungnya. Peggy Setiawan dijodohkan dengan Jihan berawal dari nazar Choky Mahesa. Hal itu muncul setelah sang kuli memenangkan gugatan pra-peradilan pada Senin, 8 Juli 2024, lalu. Di media sosial TikTok-nya, pada bulan Juni, Choky Mahesa menyebut jika Peggy Setiawan terbukti tidak bersalah dalam kasus Vina Cirebon, maka dirinya akan menikahkan kuli bangunan itu dengan anaknya. Para terpidana kasus Vina melakukan serangan balik ke polisi. Wiwi Marianti, kuasa hukum terpidana kasus Vina, menjelaskan, pihaknya akan melaporkan Ibtu Rudiana. Rudiana akan dilaporkan dugaan tindak kekerasan atau penyiksaan terhadap para terpidana yang terjadi pada 2016 silam. Kami sudah melaporkan Pasren, Ketua RT, dan AF. Mungkin yang sekarang ini Rudiana akan dilaporkan, kata dia saat mendampingi keluarga menjenguk terpidana di Rutan Kebonwaru, Selasa, 16 Juli 2024. Berdasarkan cerita terpidana, mereka disiksa oleh Ibtu Rudiana saat diperiksa di Polres Cirebon Kota 8 tahun lalu. Pihaknya berencana akan melaporkan Ibtu Rudiana ke Bareskrim Mabes Polri. Sementara itu, Deddy Mulyadi juga menyebut jika para terpidana disiksa agar mau mengakui. Hal itu disampaikan Deddy Mulyadi saat mendatangi Rutan Bandung dan Lapas Narkotika Bandung untuk melengkapi berkas yang akan diajukan sebagai novum peninjauan kembali, PK. Para terpidana mengaku ditusuk menggunakan gunting jika tidak mau mengakui. Eko dan Jaya juga cerita disuruh minum air kencing oleh sesama tahanan dan bahkan ditusuk pakai gunting. Pertanyaannya adalah bagaimana bisa disiapkan air kencing dan gunting itu, kata Deddy Mulyadi. KDM yakin kepolisian di bawah Kapolri Jenderal Listio Sigit bisa menuntaskan perkara tersebut secara objektif dan transparan dengan menjunjung tinggi rasa keadilan dan kemanusiaan. Perseteruan antara Rasman Nasution dan Farhad Abbas memanas. Farhad Abbas dan Rasman Nasution saling melapor di kepolisian. Tak hanya itu, Farhad dan Rasman saling memberikan ancaman usai mengikuti diskusi mengenai kasus Vina Cirebon di sebuah stasiun swasta. Laporan Farhad Abbas. Pengacara Saka Tatal, Farhad Abbas mengaku telah melaporkan Rasman Nasution terlebih dulu ke Polres Jakarta Selatan pada 14 Juni 2024. Farhad melaporkan Rasman atas dugaan penghinaan, fitnah dan pencemaran nama baik. Ia menuturkan Rasman kerap berkata kotor dan jorok saat berkomunikasi melalui telepon. Ia pun mempertanyakan laporan kepolisian untuk dirinya. Farhad yakin Rasman Nasution hanya membuat pengaduan saja. Farhad lalu menjelaskan awal mula perseteruan mereka. Farhad mengaku telah bertanya dengan sopan saat acara diskusi mengenai kasus Vina Cirebon di sebuah televisi swasta. Sepengetahuan Farhad, Rasman Nasution telah dipecat dari keanggotaan Kongres Advokat Indonesia. Bahkan, Farhad menghadiri rapat pemecatan Rasman. Rasman laporkan Farhad Abbas. Sementara itu, Rasman Arif Nasution melaporkan Farhad Abbas ke Polda Metro Jaya. Farhad Abbas dilaporkan atas dugaan telah memberikan informasi bohong yang menyerang kehormatannya. Laporan tersebut berdasarkan ucapan Farhad yang mempertanyakan status Rasman sebagai mantan pengacara. Rasman mengklaim Farhad telah mengganggunya sejak tahun 2022.
Namun, selama ini keduanya belum pernah berhadap-hadapan dalam suatu kasus. Mabes Polri sudah mulai terlibat langsung mengungkap kasus Vina Cirebon. Sebab, tim kuasa hukum dari Perhimpunan Advokat Indonesia di bawah pimpinan Otto Hasibuan, yang membela para terpidana kasus Vina, melaporkan AF dan Ibtu Rudiana ke Bareskrim. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo pun kembali bicara, memberikan janji manis buat masyarakat. Tim kuasa hukum dari Peradi yang membela para terpidana mulanya melaporkan AF dan DD. Keduanya merupakan saksi yang diduga sesat dan mengakibatkan 8 orang dipidana tanpa berbuat kejahatan. Perwakilan kuasa hukum para terpidana dari Peradi, Jutek Bongso, mengatakan, pelaporan mereka terhadap AF dan DD sudah diterima Bareskrim Polri. Terkait pelaporan terhadap AF dan DD akan naik ke penyidikan, Jutek menegaskan hal tersebut merupakan wewenang dari penyidik Bareskrim Polri. Jutek menuturkan dugaan kesaksian palsu dari AF dan DD membuat 7 terpidana mengalami kerugian dengan harus mendekam di penjara usai divonis penjara seumur hidup. Selain AF dan DD, tim kuasa hukum juga melaporkan saksi kasus Vina lainnya, yakni Ketua RT Abdul Pasren dan anaknya, Abdul Kafi pada 30 Juni 2024 lalu. Hari Rabu, 17 Juli 2024, Jutek dan tim kembali ke Bareskrim untuk melaporkan Ibtu Rudiana. Rudiana sendiri merupakan ayah dari almarhum Eki, sekaligus sosok yang berperan menangkap para terpidana. Jutek bahkan melaporkan Rudiana tidak hanya untuk dugaan kesaksian palsu, tetapi dugaan penyiksaan terhadap para terpidana. Sementara itu, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo sudah mengetahui laporan yang masuk ke Bareskrim, termasuk soal AF dan DD serta Abdul Pasren dan anaknya, Abdul Kafi. Ia memastikan akan mengusut kasus Vina Cirebon termasuk menindaklanjuti laporan yang masuk. Sigit mengatakan saat ini tim dari Bareskrim, Propam dan Itwasum Polri juga sudah turun untuk melakukan pendalaman lebih lanjut. Lebih lanjut, Sigit mengatakan pihaknya akan transparan dalam kasus tersebut dengan fakta-fakta yang didapat oleh Polri. Echa ramai dijodohkan netizen dengan Peggy Setiawan setelah gadis berhijab ini menemui sang kuli pasca bebas. Diketahui, kepulangan Peggy Setiawan ke Cirebon usai sidang pra-peradilan dikabulkan hakim sangat ditunggu oleh masyarakat. Tak terkecuali dengan Echa. Sejak hari kepulangan sang kuli ke Cirebon, dirinya sudah menunggu Peggy bersama warga lainnya. Echa yang aktif di TikTok pun membagikan video kedatangan Peggy hingga akhirnya ia berhasil bertemu dengan sang kuli. Mulanya, video tersebut tak banyak direspon oleh netizen. Namun lambat laun, unggahan Echa viral dan akhirnya dijodoh-jodohkan dengan Peggy Setiawan. Senyum Echa dan Peggy pun sampai disebut mirip oleh netizen. Selain itu, bersumber dari akun TikToknya, Echa rupanya memiliki jiwa sosial. Hal tersebut dibuktikan dari berbagai konten yang diunggahnya. Di mana, salah satu kontennya yakni tentang kepedulian terhadap orang dengan gangguan jiwa, ODGJ. Dilansir dari tribunnesdepok.com, konten tersebut disebutkan Echa tergabung dalam relawan Ciayu Majakuning. Kepanjangan dari Cirebon, Indramayu, Majalengka dan Kuningan. Dalam video tersebut Echa bersama rekan relawan memandikan seorang ODGJ. Kemudian mencukur rambutnya dan memberikan pakaian yang bersih. Momen kebersamaan Echa dengan ODGJ yang ditemuinya juga kerap dibagikan dalam bentuk video. Echa terlihat tak segan berbincang dengan para ODGJ yang ditemuinya.